Hola, kita kembali ke Town Walking Tour lagi nih. Dan sekarang kita punya kesempatan untuk ikut masuk ke dalam Museum Gedung Juang 45 atau yang biasa disebut Menteng 31 atau Asrama 31. Dan ini salah satu saksi sejarah kemerdekaan Indonesia. Museum Gedung Juang 45 ini terletak di Jalan Menteng Raya 31. Dulunya, gedung ini merupakan sebuah hotel Skomper yang dibangun sekitar tahun 1920 sampai 1938 oleh seorang Belanda yang bernama L.C. Skomper. Lalu pada zaman Jepang beralih fungsi menjadi gedung markas tokoh pemuda. Di dalamnya ada Bapak Soekarni, Hairil Saleh, A.M. Hanafi, dan Adam Malik. Kali ini walking tour bareng Jakarta Good Guide lagi. Kalau kalian mau ikutan, langsung cek bio IG-nya Jakarta Good Guide @JKT Good Guide. Check it out. Yap, balik lagi nih sama Kak Ibek. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kita di luar dulu ya sementara ngantri, dan Kak Ibek mau kasih penjelasan di sini tuh tentang asal usulnya Museum Gedung Juang 45. Hampir sama seperti yang tadi udah dijelasin, pemilik sebelumnya, lalu gedung apa ini sebelumnya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi setelah diambil alih oleh Indonesia, gedung ini dijadiin asrama sama Bung Karno, dan pengajarnya itu ada Bung Karno, Bung Hatta, Pak Ahmad Subarjo. Lalu ada juga di dalamnya tokoh pemuda. Nah, yang terkenal itu tuh ada 4 orang, yaitu Hairil Saleh, Soekarni, A.M. Hanafi, dan Adam Malik. Siapa yang udah pernah dengar nama itu? Kita dengerin penjelasannya. Nah, nanti di dalam itu ada bagian yang membahas tentang 4 tokoh pemuda yang tadi sudah disebutkan. Nah, tokoh pemuda itu juga yang ternyata membawa Bung Karno, Bung Hatta, dan Ibu Fatmawati ke Rengas Dengklok. Kalau bahasa dulunya sih menculik ya, tapi sebenarnya bukan menculik. Jadi mereka membawa ketiga orang itu ke Rengas Dengklok untuk memaksa mereka untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan. Oke, kita akan masuk ke dalam Museum Gedung Juang 45. Tapi sebelum masuk, kita akan diarahkan dulu ke bagian kiri gedung, yaitu kita akan lihat cap tangan para pahlawan wanita Indonesia. Banyak banget, dan ini yang lagi dibahas adalah Ibu Rasuna Said. Nah, cap tangan ini disahkan oleh Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Jadi jangan lupa cek dulu ya sebelum masuk ke dalam. Let's go. Nah, di bagian simbolik cap tangan ini ada salah satunya itu pahlawan nasional yang paling muda, namanya adalah Martha Christina Tiahau yang berasal dari Ambon. Nah, ini adalah simbolik dari orang-orang yang memiliki andil dari Gedung Menteng 31, termasuk yang 4 tokoh pemuda dan juga Bung Karno dan Bung Hatta. Ini bagian depan dari pintu masuk. Kita akan langsung melihat pertama kali simbolik gambar wajah ini, lalu nanti kita langsung menuju ke bagian kiri.
Nah, yang ini dia adalah pemilik hotel yang dulu, yang seorang Belanda itu. Dan sekarang gedung ini berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Kita masuk ke ruang VIP. Nah, di ruang VIP ini ada toiletnya dan toiletnya juga terawat bersih banget. Dan di sini Kak Ibek lagi mau menerangkan tentang tokoh pemuda yang keempat tadi tuh yang sentral banget. Nah, dimulai dari Khairul Saleh, Soekarni, AM Hanafi, dan Adam Malik. Oh iya benar, hampir-hampir sama. Ketika itu anak ibu muda. Nah ini yang tuannya si Khairul Saleh, ada Malik wakilnya, dan ini bendaranya. Ini Bapak Hanafi. Dan Bapak Khairul Saleh ini adalah dia ini selalu disebut dengan ini bertiga ini selalu kayak tiga serangkai. Mereka ini yang bertiga ini adalah orang yang menculik Bung Karno dan Bung Hatta ketika baru sampai dari dalam. Ketika mendengar ada Pangkalan, nah ini mereka bertiga adalah orang yang mempush Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan. Kan sebenarnya mereka menculik ya, yang menculik. Tapi sebenarnya mereka tidak menculik, tapi mereka mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera dikemerdekaan supaya tidak terkontaminasi terlebih dahulu dengan Belanda ke Jepang. karena takutnya ketika mereka tiba di Indonesia langsung ke Jepang bisa dikirim. Dan akhirnya mereka goyah. Dan akhirnya mereka segera tanggal kulit dan dibawa ke Renang Jaya. Ketika sana akhirnya mereka minta, ayo pun segera ibaratkan atau segera deklarasikan kemerdekaan. Namun di situ Bung Karno dan Bung Hatta sebagai ketua dari orang tua, ya, dia bilang jangan berburu-buru, gitu. Karena kalau perbedaan ya, sama sekali perbedaannya. Atau orang tua dan anak muda adalah anak muda itu pengennya kecil-kecil bisa. Tapi kalau orang tua tuh pikir-pikirin dulu untuk nanti kalau keluar ini apa ya nanti kejadian efeknya. Akhirnya Bung Karno bilang saya tidak mau ada pertumpahan darah. Kalau dipikirkan baik-baik. Dan akhirnya kan memang tadi ya Bung Karno akhirnya sama Bung Hatta pulang kembali ke Jakarta dan dia mau rapat dengan mereka. Mau rapat dan akhirnya ada rapat dan akhirnya mereka di museum naskah proklamasi. Kan mereka sedang rapat dulu dan ini mereka adalah orang-orang yang sebenarnya untuk pembelangannya dalam kemerdekaan. Ini Bapak Khairul Saleh, Bapak Soekarni, mereka ini sebenarnya kalau jadi merdeka, setelah dari kemerdekaan Indonesia, mereka banyak diberikan kekayaan menjadi Indonesia. Jadi dia sekali menjelas sekali dua. Baru akhirnya dia menang voting, kenapa dia jadi wakil presiden karena dia menang voting. Pernah juga jadi ketua DPR sebelum jadi wakil presiden. Dia wakil presiden menggantikan Sultan Hamengkubuwono IX. Karena dari voting dia menang.
beliau ya pada hari itu. Dan dia jadi terpilih jadi ketua sidang majelis ke-26 dalam dia orang Asia kedua yang jadi pemimpin sidang tersebut. Hebat. Jadi kalau kata dia sampai internasional. Ini Dr. Soeharto, dokter pribadinya Bapak Soekarno, sekaligus pendiri Rumah Sakit Keramat 128 yang di daerah Salemba, sekaligus juga termasuk seorang pencetus Ikatan Dokter Indonesia. Nah, ini tentang Jenderal Sudirman. Indonesia benar-benar merdeka itu Desember 1949. Desember ya. Terus Bener-bener ya murni gitu. bertahun banget dan Januari 25 Januari 1950 dia meninggal. Wow. Jadi dia hanya merasakan kemerdekaan Setahun, itu beberapa minggu doang. Oi, Kurang lebih sebulan lah ya kurang lebih. Karena 1 Desember itu, 1 Desember 1949. Kurang lebih sebulan dia setelah merasakan kemerdekaan akhirnya dia meninggal. Ada yang bilang memang kasih Jenderal Sudirman ini adalah orang yang apa ya? Salah satu orang yang sangat low profile, dia humble banget. Kalau kita bisa ngelihat kenapa sih patung Jenderal Sudirman yang di Jalan Sudirman sana hormat? Sebenarnya kan itu sempat kontroversial ya. Kenapa seorang jenderal harus menghormati para warga yang lalu lalang? Makanya secara makro harusnya juga orang yang lewat Iya. berarti hormat ya. Iya, benar. Namun itu sebenarnya waktu dibuat itu ada apa ya? Serta terlebih dahulu pada keluarganya. Dan memang dikatakan oleh keluarganya. Nah, kalau mau tahu alasan dari keluarganya tentang patung Jenderal Sudirman yang menghormat atau bersikap hormat, jangan lupa ikutan walking tour bareng Jakarta Good Guide. Ini adalah poster-poster zaman dulu ya, tapi keren dan artistik. Filosofi yang ada di Indonesia. Bisa dilihat dari
pertama kali Jepang mulai marah sama pemuda Indonesia. Ini tandu, replika tandu yang membawa Jenderal Sudirman. Nah, parkirannya cukup luas, jadi yang pakai mobil pribadi bisa, pakai motor juga bisa. Untuk bagian tiketing dan kantor ada di sebelah kanan, jadi untuk dewasa 5.000, anak-anak 3.000. Kebetulan karena depan crowded, kita masuk dari samping. Ya, ini bagian dalamnya. Gedungnya sangat-sangat rawat. Di bagian kanan atau di setiap sudut kalian akan nemuin patung-patung dada yang wajahnya para pahlawan. Let's go, lurus ke depan. Nanti di depan itu ada ruangan yang di dalamnya ada 3 mobil yang pernah dipakai oleh Bung Karno, dan salah satunya adalah mobil yang pernah jadi saksi dia hampir kena tembak. Nah, di sini juga ada ada 2 sih. Ini sudut yang sini ada kereta kencana, dan di depan kereta kencana ini, atau tepatnya di depan pintu bagian belakang, kita akan ketemu dengan patung dada wajah Pak Soekarno. Kita pada depan teman-teman ini adalah beberapa mobil yang Canggih, hasil keren. curian. Hah? Belum hasil curian. Oke, ini sebenarnya mobilnya Bapak Soekarno, ini ya Republik 1, sama Pak Hatta. Dan ini mobil yang paling ujung adalah mobil ketika terjadinya pemboman Molotov untuk kasus percobaan untuk pembunuhan Bapak Soekarno. Ketika Soekarno itu mendekati ajudan dari Jepang tersebut, para petinggi Jepang, ke orang Indonesia ya, dan minta bilang apa yang masih kita dari bos lu gitu. Akhirnya kedapatan adalah mobil. Namun ketika itu Pak Presiden karena Pak Bung Karno nggak bisa nyetir. Jadi udah bisa dibalikin, dicuriin, digalakin. Tiba-tiba kita tolong lagi sama ajudannya, terus setirin gua aja ya. Jadi sebenarnya udah minta dicuri, disahin gitu ya. Istilah katanya seperti itu. Nah, ini mobilnya asli ya teman-teman, bukan replika. Ini mobil asli yang memang dipakai sama Bung Karno, Bung Hatta.
Kalau mau dekat boleh kok. Wow. Mobilnya masih asli Wis. dan terus dirawat ya. Karena kenapa sih masih dirawat? Karena beberapa mobil yang memang ada mobil asli itu sebenarnya masih diganti olinya setiap bulan supaya tetap bagus, tetap dirawat seperti itu. Ini cahaya. Kalau pernah lihat film dokumenternya Soekarno, Nah, ini dia perpustakaannya dan bangunannya masih bangunan lama ya. Plus ada bekas telepon umumnya. Asri banget. Nah, kesel nggak sih kalau tadi ternyata ada banyak video yang mute, nggak ada suaranya. Itu handphone atau gimana? Jangan panik guys, itu memang sengaja di mute supaya kalian penasaran dan ikut gabung walking tour bareng sama aku dan Jakarta Good Guide. Oke, akhirnya berakhir sudah walking tour kita kali ini ke Museum Gedung Juang 45. Jangan lupa yang mau ikutan langsung follow IG-nya JKT Good Guide @JKT Good Guide ya. Dan yuk bareng sama aku kita walking tour bareng sekaligus mempelajari sejarah. Bangsa yang besar tidak melupakan sejarahnya. Happy weekend.